Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhraja an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Al-mukarram al-ustad Ja'far Shadiq al-Majistir. Ana uridu atakallam bil lughah Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan materi UTS mata kuliah balaghah, yang mana ada 3 materi yang menjadi harus dipilih dalam pelaksanaan kuliah. Salah satunya saya memilih yaitu khobar dan macam-macamnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga dosen mata kuliah. Mungkin nanti jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk mengingatkan kami karena kami tak luput daripada kesalahan. Baik, sesuai dengan judul yang saya ambil yaitu khobar dan macam-macamnya. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi khobar dan macam-macamnya, khobar ini sebenarnya adalah 2 rangkaian kalimat, mubtada wa khobar. Dalam kitab Al-Jurumiyah dikatakan dalam matannya, di sini kalau ada mubtada tentu ada khobar. Nah, tetapi dalam materi yang akan saya jelaskan nanti yaitu khobar dan macam-macamnya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan apa sih mubtada. Nanti saya akan melanjutkan penjelasan ke khobarnya. Baik, dalam kitab Al-Jurumiyah dikatakan al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil labziyati wal khobaru wal ismul marfu'ul musnadu. Nahu Zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Nah, 2 kalimat yang diberi contoh di sini, Zaidun qa'imun, Zaidun menjadi kalimat isim, yang mana kalimat isim ini terdiri dari mubtada khobar. Mubtada'nya yaitu Zaidun, sedangkan khobarnya yaitu qa'imun. Si Zaid ini telah berdiri, yang mana pengertian daripada mubtada isim yang dibaca rupa. Nah, dan apa pengertian dari khobar? Wal khobaru ismul marfu'ul musnadu ilaih, yaitu isim yang dirofakkan oleh mubtada, ya, yang dirofakkan oleh mubtada. Jadi dia dirofakkan oleh mubtada, Zaidun qa'imun. Qa'imun ini menjadi khobar. Nah, khobar mubtada itu terbagi menjadi 2. Al-mubtada'u qismani, zahirin wa mudmarin. Fa zahiru nahu qaulika. Contohnya dalam mubtada ini yang zahir itu Zaidun qaimun tadi, itu zahir. Dikatakan di sini fa zahiru ma taqaddama zikruhu. Dan lanjutannya wal mudmarusna asyara nahu qaulika. Nah, sedangkan mubtada yang kedua itu yang mudmar, yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Yang mudmar ini terbagi menjadi 12, yaitu isim domir. Contoh, ana wa nahnu wa anta
wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nah, jadi contohnya ini ana qaimun, ini termasuk mubtada yang mudmar. Kalau yang zahir tadi zaidun qaimun, sedangkan yang mudmar ini ana qaimun, ada kemasukan domir di sana. Mubtadanya mubtada mudmar, kemasukan domir. Nah, nanti akan ada lagi penjelasannya. Bukan ana qaimun, nahnu qaimuna, seperti itu. Nah, nanti dalam kalimat contoh yatakallamuna. Nah, yatakallamuna al-ustazu. Ustadz itu ustadz itu yatakallamuna sudah berbicara di jamak. Nah, seperti itu. Tapi dalam yatakallamuna itu terdapat domir yang tersimpan. Domirnya apa? Huwa yatakallamu, huma yatakallamani, hum yatakallamuna. Nah, ada domir di sana. Maka di sini dikatakan mubtadanya mubtada mudmar, kemasukan domir. Nah, seperti itu. Nah, baik, langsung ke pembahasan inti daripada soal yang tadi, yaitu khobar dan macam-macamnya. Wal khobaru kismani. Wal khobaru kismani. Khobar itu ada dua macam. Apa saja? Mufrodun wa ghairu mufrodin. Nah, ada khobar yang mufrod dan ada khobar yang ghairu mufrod. Intinya banyak. Kalau khobar yang mufrad itu khobar yang menunjukkan satu. Nah, contoh, dalam khobar mufrad ini atau khobar tunggal ini disebutkan al-ustazu alimun. Ustad itu alim. Mana khobarnya? Yaitu alimun. Nah, di sini dikatakan mubtada khobarnya ini khobar yang mufrad. Nah, contoh yang kedua, at-talibatu mujtahidun. Murid-murid itu rajin. Nah, di sini dikatakan khobarnya itu khobar yang mufrad. Yang kedua yaitu khobar yang ghairu mufrad. Apa yang ghairu mufrad? Nah, yang ghairu mufrad ini terbagi menjadi 4 bagian. Dikatakan dalam kitab Al-Jurumiyah, yang pertama apa? Yang pertama yaitu al-jarru wal majruru, jar majrur. Yang kedua az-zarfu. Yang ketiga al-fa'ilu ma'a fa'ilihi. Dan yang keempat al-mubtada'u wal ma'a khobarihi. Nah, di ghairu mufrad ini juga dikatakan yaitu mukhobarnya khobar murokab. Nah, dalam mubtada khobar ada penjelas di sana. Nah, dalam khobar itu ada lagi mubtada khobarnya. Seperti itu. Nah, baik, saya akan menjelaskan yang ghairu mufrad. Mufrad tadi kan yang pertama yaitu jar majrur, yang kedua dzaraf, yang ketiga fi'il fa'il, murokab fi'il fa'il, dan yang keempat mubtada khobar. Yang pertama masuk ke jar majrur. Jar majrur dikatakan di sini yaitu al-kitabu alal maktabi. Mana khobarnya? Alal maktabi. Di sana ada murokab jar majrur. Buku itu di atas meja. Apa yang di atas meja? Yaitu buku. Nah, seperti itu. Jadi dalam khobar jar majrur ini kemasukan amil di khobarnya. Apa? Ala fi misalnya. Buku itu di kelas, seperti itu. Al-kitabu fil fasli. Nah, buku itu di kelas. Maka di sini dikatakan khobarnya jar majrur.
Nah, yang kedua yaitu zorof. Contoh daripada kalimat zorof ini yaitu baitu ammi amamal masjidi. Nah, zorof itu kan ada amama, tahta, ba'da, qobla, dan seterusnya. Jadi contohnya yang pertama tadi, yang zorof baitu ammi amamal masjidi. Di mana khobarnya? Yaitu di bagian amamal masjidi. Nah, itu khobarnya. Dikatakan dengan khobar mufrad. Nah, ada pengecualian di antara khobar jar majrur ya dengan khobar zorof ini. Ada pengecualian, yaitu boleh didahulukan khobarnya daripada mubtada'nya. Khobar dulu baru mubtada'. Nanti akan ada penjelasannya. Yang ketiga yaitu murokab fi'il fa'il. Dalam khobar itu ada fi'il dan ada fa'ilnya. Nah, contohnya yaitu asatizatuna yatakallamuna bil arabiyyati. Ustadz itu berbicara berbahasa Arab. Nah, di khobarnya, khobar jumlah fi'liyah ini ada ada ketentuan di sini, ada keterangan di sini. Untuk khobarnya harus harus sesuai kemasukan domir. Asatizatuna yatakallamuna. Nah, yatakallamu ini menjadi khobar. Yatakallamuna bil lughah al arabiyyah, bil lughatil arabiyyah. Nah, ustadz itu berbicara berbahasa Arab. Nah, yatakallamuna ini kemasukan domir, domirnya tersimpan. Kita coba tasrifkan, huwa yatakallamu, huma yatakallamina, hum yatakallamuna. Jadi jama' di sini. Jadi jama' seperti itu. Yatakallamuna, ustadz itu, ustadz siapa? Yatakallamuna, berbicara. Siapa berbicara? Ustadz itu. Ustadz yang banyak. Seluruh ustadz berbicara berbahasa Arab. Nah, yang terakhir yaitu jumlah ismiyah. Al-jannatu nafihuma daimun. Surga itu kenikmatan yang kekal. Nah, di jumlah merokab jumlah ismiyah ini yaitu dikatakan naimuha daimun. Al-jannatu. Kalimat ini al-jannatu diawali oleh kalimat isim. Jadi jumlah ismiyah, rukun jumlah ismiyah, mubtada khobar. Mana mubtada'nya? Al-jannatu. Khobarnya mana? Naimuha daimun. Surga itu. Yang mana surga, yang mana? Kenikmatan yang kekal. Nah, ini sudah ditentukan surganya, yaitu kalimat yang ma'rifat. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalimat khobar sesuai dalam kitab Al-Jurumiyah tadi, yaitu al-khobaru kismani. Khobar itu terbagi menjadi dua. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Nah, ada yang ghairu mufrad ini terbagi lagi menjadi 4. Ada yang murokab jar majrur, ada yang murokab zorof, kemasukan amama tadi, jar majrur tadi, min ila an ala. Ada yang mukhobarnya fa'ilu wa fi'lihi. Ada murokab fi'il fa'il di sana. Dan yang terakhir yaitu di khobar, dalam kalimat khobar ada lagi mubtada khobarnya di sana. Al-mubtada'u wal khobar ma'al khobarihi. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan
poin soal yang kedua tadi, khobar dan macam-macamnya. Tadi sudah saya jelaskan dari kalimat mubtada sampai di kalimat khobarnya. Sebenarnya yang menjadi sub pembahasan kita pada hari ini yaitu dalam UTS kali ini yaitu tentang khobar dan macam-macamnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun, mohon bimbingan daripada Bapak Ustadz Ja'far Shodiq. Jika ada salah kata nanti tolong dikoreksi. Saya adalah mahasiswa yang baru belajar seperti itu, Ustaz. Saya ucapkan terima kasih. Iktafaitu kalami fil munasabati ila khunna wa in wajadtum minna khata'an fa huwa min nafsi wa in wajadtum minna sawaban fa huwa min Allah, laisal firaq bil firaq walakin al firaq bisu akhiran aqul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.